Baik, jadi di sini saya akan membahas kasus tentang hepatitis A. Jadi di sini laki-laki berusia 35 tahun datang dengan keluhan utama lemah letih lesu sejak 2 bulan terakhir. Nah, di sini dari hasil anamnesisnya, riwayat penyakit sekarang bahwa laki-laki ini dia memiliki nafsu makan berkurang dan juga ada penurunan berat badan sebesar 5 kilogram dalam 2 bulan terakhir. Kemudian dia juga demam ringan tidak tinggi dan disertai dengan adanya nyeri otot dan sendi, sakit kepala, kemudian mual. Dia juga ada tidak nyaman di perut bagian atas, terutama pada setelah makan. Pada pasien tidak ditemukan adanya diare, cuman ada muntah sesekali. Kemudian pada pasien dia warna urinnya itu lebih gelap seperti teh dan tinjanya tampak lebih pucat. Kemudian matanya agak kuning dan gatal ringan tanpa ruam pada kulit. Selanjutnya, di riwayat penyakit terdahulunya, pasien juga tidak mempunyai riwayat penyakit kronis dan pada riwayat penyakit dahulunya ada yang lain juga, itu tidak ada riwayat transfusi darah dan pasien belum mengetahui status dari imunisasi hepatitisnya. Kemudian untuk riwayat sosialnya, pasien dia sering mengkonsumsi makanan yang dijual di pinggir jalan, namun dia tidak mengkonsumsi alkohol. Nah, dari hasil anamnesis tersebut didapatkan hipotesis berupa di sini ada hepatitis A, hepatitis E, dan leptospirosis. Kenapa saya memilih hipotesis tersebut? Dikarenakan terutama di sini awal yang paling kuat itu adalah hepatitis karena ya gejalanya mirip-mirip gejala hepatitis, yaitu ada tanda inflamasi ringan, kemudian juga ada tanda-tanda dari ikterus. Nah, terus di sini juga ada leptospirosis yang gejalanya itu mirip dengan hepatitis. Terus selanjutnya lanjut ke pemeriksaan fisik. Di sini pemeriksaan fisiknya keadaan umumnya tampak lemah dan kompos mentis, tekanan darahnya normal, BMI normal, nadinya normal, suhunya dia demam subfebris, respiratory rate-nya normal. Kemudian dia ditemukan konjungtivanya tidak pucat namun skleranya ikterik. Kemudian pada leher dan KGB tidak ada pembesaran maupun benjolan. Terus pemeriksaan toraks dalam batas normal. Abdomennya dia adanya nyeri tekan ringan di regio hipokondrium kanan. Kemudian heparnya teraba 2-3 cm di bawah arkus costae dextra dengan konsistensinya itu lunak dan kenyal. Dan juga ditemukan pada kulitnya itu dia ikterus ringan dan sedangkan ekstremitasnya sudah dalam batas normal. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang di mana HB-nya itu masih normal, leukosit normal, trombosit normal, SGOT dan SGPT-nya itu meningkat sampai lebih dari 1000 yang menandakan ada inflamasi akut. Kemudian adanya peningkatan bilirubin total dan bilirubin direct dan pada pasiennya ditemukan adanya antibody hepatitis A virus IgM yang positif. Nah, kemudian dari pemeriksaan fisik dan penunjang tersebut didapatkan diagnosis hepatitis A. Nah, kenapa begitu? Yang pertama, ini kita keluarin dulu si leptospirosis, yang dimana biasa leptospirosis itu demamnya bisa sampai 40 derajat, lebih parah. Kemudian juga pada leptospirosis itu dia biasanya pemeriksaan penunjang, pemeriksaan darahnya ini bisa ada ketidaknormalan pada leukosit dan trombosit. Kemudian juga biasanya pada leptospirosis itu ada tanda-tanda perdarahan. Nah, kemudian di sini kenapa tidak memilih hepatitis E? Dikarenakan di sini pada pemeriksaan penunjang sudah didapatkan bahwa ditemukan anti HAV yang positif, yang dimana hal tersebut menunjukkan bahwa virus yang menginfeksi si pasien ini adalah hepatitis A virus. Nah, baik, selanjutnya lanjut ke bagian patofisiologinya. Di sini patofisiologinya itu pada pasien
dia awalnya itu mengkonsumsi makanan di pinggir jalan yang kemungkinan besar itu kurang higienis. Nah, nantinya hepatitis A virus yang kemungkinan sudah menjangkit, sudah mengkontaminasi si makanan tersebut dapat masuk dengan makanan tersebut melalui jalur fekal oral, di mana di sini makanannya masuk lewat mulut. Nah, jadi nantinya virus itu bisa masuk ke GI tract. Nah, GI tract ini dia dapat bertahan melalui asam di lambung dan nantinya dia bisa mempenetrasi mukosa usus si virus itu, dan nantinya dia akan bisa masuk ke sirkulasi aliran darah yang menyebabkan virus ini menjadi viremia. Nah, nantinya virus ini mempunyai target utama yaitu hepar, dan dia nantinya dapat masuk ke hepatosit dengan endositosis. Nah, yang dimana si virus tersebut nantinya akan menuju ke ribosom karena dia itu virus RNA, yang nantinya dia bisa mentranslasi protein virus baru, virus yang lain yang nantinya bisa mereplikasi virus tersebut sendiri, yang nantinya jadi virus tersebut bereplikasi dan membentuk virion. Virion ini kayak si virus yang bisa menginfeksi isi organ-organ lainnya. Nah, kemudian nantinya virus tersebut dia akan diekspresikan protein virus tersebut oleh MHC tipe 1 yang nantinya dia bisa dikenali oleh sel TCD+, sel TCD8+. Yang dimana nantinya sel TCD8+ tersebut setelah mengenali protein virus yang diekspresikan oleh MHC1, dia akan mengeluarkan zat berupa porforin dan granzymes yang nantinya zat-zat ini akan memicu apoptosis pada sel hepatosit yang sudah terinfeksi oleh virus, yang nantinya akan menyebabkan kerusakan hepar. Nah, si aktivasi sel imun inilah yang nantinya bakalan sebagai patofisiologi, sebagai penyebab utama dari gejala-gejala yang terjadi pada pasien. Nah, nantinya karena banyaknya kerusakan sel hepatosit tersebut, sel makrofag atau sel cover yang ada di hepar itu dia bisa melepaskan sitokin proinflamasi seperti interleukin 1, interleukin 6, dan TNF-alpha. Yang nantinya sitokin proinflamasi tersebut dapat bergerak ke sirkulasi yang nantinya dia akan menuju ke hipotalamus. Nah, di hipotalamus sendiri dia bakalan meningkatkan produksi dari prostaglandin E2 yang nantinya dia bisa meningkatkan set point dan pada pasien dapat terjadi demam. Kemudian juga prostaglandin E2 ini dapat meningkatkan sensitivitas dari nosiseptor dan juga bisa vasodilatasi pada pembuluh darah pada kepala, yang nantinya pada pasien dapat terjadi sakit kepala. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada TNF-alpha. Nah, TNF-alpha ini nantinya dia dapat meningkatkan produksi dari hormon leptin, di mana nanti hormon leptin akan menuju ke hipotalamus untuk meningkatkan rasa kenyang dan menekan rasa lapar, sehingga akan terjadi penurunan nafsu makan. Nah, penurunan nafsu makan ini dia dapat membuat asupan nutrisinya si pasien ini menurun karena kekurangan intake nutrisi. Jadinya pada pasien ini bisa terjadi lemah, letih, lesu, yang dimana karena asupan nutrisinya juga berkurang, itu dapat mengurangi berat badan pada pasien. Nah, kemudian selanjutnya di sini karena adanya kerusakan hepar, fungsi hepar itu bisa menurun. Yang dimana seperti teman-teman tahu kalau beberapa toksik-toksik di tubuh itu ada yang diolah di hepar. Nah, nantinya karena fungsi hepar tersebut ini menurun, si toksik ini nanti bisa terakumulasi dan banyak terakumulasi dan keluar menuju ke sirkulasi darah, yang dimana si toksik ini nantinya dia dapat menuju ke medula dan mengaktifasi dari chemotrigger zone, dimana nanti chemotrigger zone ini bakal mengaktifasi dari emetic center, yang nantinya emetic center tersebut dia dapat merangsang si GI tract, terutama si gaster, si lambung, untuk melakukan gerakan retroperistaltik,
yang dimana gerakan tersebut nantinya akan memutarbalikkan arah dari si peristaltik, sehingga pada pasien ini bisa terjadi mual dan muntah. Nah, kemudian karena tadinya ada kerusakan hepar yang di dalamnya itu sel hepatositnya banyak yang lisis, dia akan dapat mengeluarkan enzim-enzim hepar yang ada di dalam sel hepar tersebut. Yang dimana di sini tuh ada AST dan ALT. Nah, makanya pada pasien dia ada peningkatan kadar dari SGOT dan SGPT di dalam darahnya. Nah, selanjutnya tadi ada aktivasi dari sistem imun akibat dari kerusakan hepar. Nah, aktivasi sistem imun ini nantinya dia akan bisa mengaktifasi sel plasma untuk menghasilkan antibodi IgM. Yang nantinya si antibodi IgM ini dapat membentuk kompleks dengan si antigen virus yang nantinya membentuk kompleks imun, dan kompleks imun ini dapat menumpuk di sendi dan otot, yang dimana nantinya bisa memicu inflamasi ringan di sendi dan otot tersebut dan menyebabkan nyeri sendi dan otot. Nah, selanjutnya ini juga ada inflamasi pada hepar. Nah, inflamasi pada hepar tersebut nantinya bisa meningkatkan infiltrasi dari sel-sel imun ke dalam hepar yang nantinya akan meningkatkan volume dari hepar jadi hepatomegali, dan karena hepar itu ada pembungkusnya, ada kapsul fibrosanya yang di situ dimana di situ tuh ada nosiseptor. Nah, karena hepar yang membesar jadinya dia merangsang dari nosiseptor tersebut sehingga terdapat nyeri tekan dan tidak nyaman pada pasien. Nah, terus tadi fungsi hepar menurun, dia juga akan harusnya tuh aliran empedu dari hepar itu akan bergerak ke kanal kuli. Namun karena di sini fungsi hepar menurun, dia akan terganggu. Nah, salah satunya itu jadinya bilirubin yang ada di usus yang nantinya bisa digunakan sebagai sterkobilin, yaitu pigmen warna coklat pada feses, itu nantinya akan berkurang sehingga pada pasien fesesnya itu pucat. Terus selain itu juga ada gangguan dari garam empedunya yang seharusnya diekskresikan ke kanalikuli juga, cuman jadi terganggu sehingga garam empedunya ini dapat kembali ke sirkulasi darah, yang dimana peningkatan garam empedu tersebut dia dapat terdeposisi ke berbagai jaringan, terutama di sini tuh ada di dermal, yang nantinya garam empedu ini dapat merangsang ujung saraf sensoris sehingga dia akan menimbulkan rasa gatal-gatal. Kemudian karena tadi aliran empedu terganggu, konjugated bilirubin di darahnya itu juga bisa meningkat karena gangguan aliran tersebut, sehingga konjugated bilirubin yang meningkat akan mengakibatkan ginjal itu untuk filtrasi bilirubinnya jadi lebih banyak sehingga warna urinnya lebih gelap. Terus karena bilirubinnya juga banyak bisa ke organ-organ lainnya, itu dia bisa menimbulkan warna kuning pada pasien. Seperti pada pasien ini dia ada penebalan kulit dan kulitnya agak warna kuning, kemudian skleranya juga ekterik. Mungkin sekian dari patofisiologinya. Selanjutnya ada tata laksana. Itu tata laksana pada pasien ini karena dia self-limited disease, yang artinya itu bisa sembuh sendiri tanpa bantuan obat. Jadi pada pasien ini cuma perlu terapi suportif dan simptomatis. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya.